Ya, saya ulangi untuk pertanyaannya. Saya memiliki tetangga dan sekaligus masih saudara ipar. Saya mengamalkan hadis yang sudah saya ketahui, yakni berbuat baik kepada tetangga. Setiap saya memiliki makanan, pasti saya memberinya. Akan tetapi, makanan yang saya berikan tersebut tidak dimakan ataupun diberikan kepada orang lain, tetapi dibiarkan basi. Kalau diberi sayuran, dibiarkan layu dan tidak dimanfaatkan. Bukan hanya satu kali, tapi setiap makanan yang saya beri tidak pernah dimakan dan tidak dimanfaatkan. Yang demikian saya harus bagaimana, Ustadz? Saya tetap memberi makanan kepadanya atau saya berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Dan mohon tausiahnya, definisi ikhlas itu bagaimana? Saya memberi itu ikhlas, akan tetapi dengan perlakuannya terhadap yang saya beri itu, saya jadi sakit hati. Sikap saya menurut tuntunan harus bagaimana? Kalau memang yang panjenengan sampaikan itu betul adanya, berarti ipar panjenengan itu tidak suka dengan makanan pemberian panjenengan. Kan tadi sudah terbukti berkali-kali panjenengan berusaha untuk memberi, entah sayuran, lauk pauk, mungkin nasi juga, namun dibiarkan oleh ipar panjenengan sehingga menjadi basi. Nah, bisa jadi apa yang panjenengan berikan itu iparnya memang tidak suka. Mungkin sayur A, nah, ipar panjenengan tidak suka sehingga tidak dimakan. Atau bisa jadi hal lain yang jelas, setiap makanan pemberian dari panjenengan tidak dimakan oleh ipar sehingga basi. Akhirnya mubadir. Nah, kalau sudah begitu ke depan bagaimana? Ya, ke depannya ya sudah, berikan kepada orang lain. Jadi berikan makanan itu kepada orang lain, sehingga tidak ada mubadir di situ. Kalau diberikan orang lain bisa jadi terkonsumsi atau termakan sampai habis. Maka itu lebih baik berikan pada orang lain. Lah, bagaimana definisi ikhlas? Kalau panjenengan tadi ngendika sebetulnya ikhlas, namun di akhir pernyataan panjenengan saya jadi sakit hati, nah itu berarti belum ikhlas. Ya, karena masih sakit hati tadi. Nah, ikhlas itu apa toh? Ikhlas itu ya, berasal dari kata akhlaso. Akhlaso yukhlisu ikhlas. Orang yang disebut mukhlis, artinya apa? Orang yang ikhlas itu harus ada usaha untuk melawan segala penyakit hati. Itu ada usaha. Mengapa? Karena sebelum ke akhlaso tadi ada kholaso. Orang yang disebut kholis. Kalau kholaso, kholis itu murni. Murni, jernih. Misalkan air ini murni, air ini jernih, maka air ini kholis, jernih. Namun kemudian air ini tercampur kotoran. Lah, saya ingin meminumnya, maka harus ada usaha secara lahiriah dari saya untuk kembali memurnikan air ini dengan jalan membersihkan kotoran yang masuk ke dalam air ini. Maka yang awalnya murni kholaso, kemudian karena ada usaha untuk memurnikan
kembali setelah terkena kotoran, maka ditambah hamzah depannya menjadi akhlaso. Akhlaso orangnya mukhlis, sifatnya ikhlas. Nah, kalau ada tambahan hurufnya tadi berarti ada usaha. Sehingga kita ikhlas itu bukan hanya dia menerima, bukan. Namun ada usaha. Akan ada penyakit-penyakit bisikan setan yang masuk ke dalam hati kita. Termasuk panjenengan, ya, tadi melihat makanannya tidak dimakan oleh saudara, ipar panjenengan, tetangga panjenengan, bisikan datang dari setan, tiwas mbok kei tibake ra dipangan wis ora ngregani kowe. Seorang ngregani. Atau kebetulan saudara yang panjenengan beri tadi ketika menerima pemberian tidak mengucap terima kasih. Setan akan datang dikai ngoyo-ngoyo, ngomong matur nuwune ora. Wong kaya apa ngono kuwi? Diberi matur nuwune ora lho. Terus dicerita-ceritake. Kamu tahu enggak? Jangan pirsa mboten. Kuwi fulan atau fulana saya beri. Jangankan memberi balik. Jangankan memberi hadiah balik. Pas saya beri saja, matur nuwune ora. Nah, itu akan selalu masuk. Maka itu penyakit-penyakit hati, bisikan-bisikan semacam itu harus ada usaha dari panjenengan untuk menyingkirkan itu. Termasuk bisikan agar panjenengan sakit hati. Nah, kalau konteks pemberian, ya coba dibuka ayatnya itu. Apa itu ikhlas terkait dengan konteks pemberian? Ya, Al-Insan ayat 8 sampai 9. Coba dibaca. Monggo. Sudah terdengar adzan zuhur? Ya, monggo. Ayat 8 sampai 9 mas surat 76. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama tut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ini jelas sekali. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini definisi ikhlas dalam pemberian. Sehingga memberikan makanan, ya, makanan yang disukai. Nah, manusia ini biasanya memberi makanan itu kalau sudah tidak suka. Wis kono kena tanggane timbange ra kepangan. Loh, ini loh kalimat timbange ora kepangan. Ini hati-hati. Kok timbange basi mubadir wis kena fulan atau kena tanggane. Lah kok nek ning tanggane ra dipangan. Sehingga yang mendorong untuk dia memberi makanan kepada saudaranya bukan karena ikhlasnya, tetapi karena apa? Karena timbang ra kepangan. Nah, timbang basi. Sehingga dia tidak ikhlas. Ketika memberi tidak dapat pahala karena niatnya salah. Timbang ora kepangan. Berarti ini orang meski memberi namun dia tidak ikhlas. Apalagi kalau sudah memberi, orang yang diberi kok tidak matur nuwun, mungkin lupa. Karena yang memberi tadi terlalu baper, bawa perasaan. Oh, wis dikai ngoyo-ngoyo matur nuwune ya ora. Lah berarti panjenengan memberi itu hanya mengharap ucapan terima kasih dari yang panjenengan beri.
Sehingga ketika yang panjenengan beri tidak mengucap terima kasih, panjenengan sakit hati. Padahal orang ikhlas itu innama nut'imukum liwajhillah, kami memberimu itu, yakni kita memberi saudara kita itu hanya mengharap ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami dalam memberi kamu ini tidak mengharap kamu itu memberi saya genti, saya tidak mengharap itu. Saya ikhlas karena Allah. Saya memberi ini bukan agar saya mendapatkan pemberian balik, bukan. Nah ini kan yang terjadi toh di masyarakat. Ketika ada yang mau nikah, istilahnya apa, becek apa-apa itu, ya, memberi. Harapannya apa? Nanti ketika dia mau mantu, nanti tetangga kanan kirinya juga balik nih. Dan TKT apal. Ketika tonggone orang balik ke ngerti, wah dhisik kae wis tak kei kok. Bareng aku saiki ngene kok. Orang ngekei genti, orang nyumbang balik. Nah, akhirnya diberitakan. Akhirnya tetangganya tadi dikucilkan. Nah itu yang terjadi, berarti kamu memberi itu mengharap pemberian balik. Kalau tidak itu, kamu memberi, pengen yang kamu beri itu mengucapkan terima kasih, matur nuwun. Kalau ternyata yang diberi lupa mengucapkan itu, jenengan sakit hati. Maka jenengan tidak ikhlas. Ada 3 kriteria ini yang menyebabkan kita kehilangan atau jauh dari makna ikhlas menurut ayat ini. Pertama, kita memberi makanan, memberi saudara kita dengan makanan yang tidak kita suka. Berarti kita jauh dari kata ikhlas. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Kalau kita ingin memberi makanan, berilah makanan saudara kita dengan makanan yang kita suka. Kita sendiri tidak mau memakan, namun kita berikan kepada saudara kita. Timbang rakepangan, timbang mubadir, timbang basi. Maka tidak ada kebaikan. Yang kedua, kita memberi mengharapkan pemberian balik. Berarti kita jauh dari kata ikhlas. Bukan pahala yang kita dapat, namun kehinaan di sisi Allah yang kita dapat. Yang ketiga, kita memberi sesuatu dengan harapan orang itu ben ngerti nek tak kei, kemudian mengucap matur nuwun. Kalau dia lupa mengucap terima kasih, kita sakit hati. Nah, maka ikhlas itu harus diusahakan. Dari panjenengan harus mengusahakan untuk ikhlas. Kalau tadi tidak dimakan, ya jangan sakit hati. Nah, kedepannya berikan makanan itu kepada orang yang memakannya sehingga tidak mubadir. Dan makanan yang panjenengan berikan harus makanan yang panjenengan sukai pula. Ini menurut ayat ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?